Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia ngikutin channel ini. Dan juga saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah, dan selalu berlimpah kebahagiaan. Oke teman-teman, kali ini kita mau sharing tentang perawatan anggrek dendrobium ya teman-teman. Di sini saya sering menerima pertanyaan, kalau teman-teman itu ada yang punya anggrek dendrobium padahal daunnya itu sudah rimbun ya teman-teman, juga udah beranak pinak, tapi kok tidak mau berbunga seperti itu ya. Nah, kebetulan kemarin itu saya bertemu dengan salah satu teman yang anggreknya itu sudah dirawat ya, katanya sudah 3 tahun dia rawat, juga daunnya banyak, tapi kenapa tidak berbunga? Nah, mari coba kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini ya teman-teman, tanaman anggrek dari teman aku itu yang sudah subur. Coba kita cari tahu bersama-sama ya, apa kira-kira penyebabnya. Ini kalau sekilas kita lihat, bisa dilihat ya, tanamannya itu udah tinggi loh teman-teman, kayak gini. Nah, ini ada daun-daunnya banyak, kemudian juga tergolong rimbun ya teman-teman sebenarnya. Coba kita cari tahu aja kenapa kok tidak berbunga. Mari kita cek satu persatu. Nah, ini kita lihat dari media tanam aja dulu ya teman-teman. Di sini ini menggunakan media tanam sabut kelapa ya teman-teman. Sabut kelapa ini bukannya tidak bagus ya, juga bagus juga ya. Banyak juga orang yang menanam dengan sabut kelapa, hasilnya juga bagus. Gini ya teman-teman, yang kurang tepat ya dari penanaman ini, sabut kelapa ini kan banyak menyimpan air ya, banyak menyimpan kadar air. Seharusnya kalau kita menggunakan sabut kelapa itu adalah tanaman yang kita gantung atau kita tempelin di pohon seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan pot plastik seperti ini, sebaiknya kita gunakan saja media yang poros ya teman-teman, artinya yang tidak terlalu banyak menyimpan air. Bisa menggunakan sabut kelapa itu sedikit aja, jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu lembab anggrek itu juga tidak suka ya. Kemudian yang kedua, ini kan menggunakan pot plastik ya teman-teman, kita lihat tidak ada tambahan lubang. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan pot plastik itu sah-sah saja, juga bagus, tapi alangkah baiknya apabila kita menggunakan pot plastik, kita berikan tambahan lubang ya, supaya sirkulasi udaranya bagus. Kita lihat dari tanamannya, ini kan sebenarnya ada daun baru ya teman-teman, seperti ini. Lalu untuk daun-daun yang lain bisa kita lihat, nih sebenarnya sudah tutup daun teman-teman. Kalau sudah tutup daun ini seharusnya sudah bisa berbunga. Ini juga sudah tutup daun ya, cuman daunnya ini kayak berdebu. Coba kita akan kasih sedikit perawatan, semoga nanti bisa segera berbunga ya teman-teman. Pertama saya mau bersihkan aja dulu anggreknya, lalu kita akan mengganti pot dan media supaya lebih sesuai dengan tanaman anggrek. Oke, sekarang kita mau coba bersihkan aja dulu ya. Kita lihat di sini banyak akar-akar yang mati dan ada beberapa tangkai yang udah kopong, nanti kita potong aja. Kita lepaskan saja dari potnya ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, oh ya seperti ini. Apa ya ini teman-teman, tanah atau apa ya yang buat nanam? Kita bersihkan aja ya. Ini terlihat masih ada akar yang produktif, tapi juga udah banyak akar yang kurang produktif juga. Kita bersihkan saja, karena kalau tanaman anggrek itu mereka suka bersih ya teman-teman. Oke, mari kita akan membersihkan.
karena ini plannya besar, jadi aku bersihkannya di luar aja ya teman-teman, tidak di dalam. Oke, mari kita bersihkan. Bersih sama bagian akarnya ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama, sudah lebih baik. Ini masih terlihat ada akar-akar barunya. Kita mau taruh di pot yang baru ya, kita tanam di pot yang baru. Tapi sebelumnya mau kita rendam dengan larutan bawang putih ya teman-teman. Itu berfungsi sebagai penumbuh akar juga. Selain itu juga sebagai fungisida ya. Ini terlihat mulai ada jamur. Kalau kalian mau pakai kayu manis juga bisa. Kayak gini ya, terlihat teman-teman ya. Ini kayak jamur ya, supaya bisa hilang. Soalnya udah melekat banget ya teman-teman. Kalau saya lepas nanti takutnya akar-akar barunya ini justru mengalami kerusakan. Oke, mari kita lanjutkan. Ini ya teman-teman ya, kalau kita menggunakan sabut kelapa terlalu banyak dan juga belum dibersihkan, jadi akan kurang baik ya untuk pertumbuhan anggrek. Kemudian untuk media tanamnya yang udah mulai berjamur seperti ini juga kurang baik juga. Kemudian ini media tadi udah dihuni sama binatang-binatang kecil kayak gini ya, apa ini namanya, saya kurang tahu juga. Ini banyak sekali, tapi yang jelas ini tuh menghambat perkembangan si anggreknya. Mungkin itu ya salah satu penyebabnya. Oke, kita akan mencoba bersihkan dulu, lalu kita mau nanam anggreknya. Ini selesai kita bersihkan, ini kan masih terlalu lembab. Kita angin-anginkan dulu aja ya teman-teman, supaya nanti tidak terlalu basah. Coba kita mau taruh di tepi kolam ini saja. Oke, sayang sekali ya teman-teman. Ini kayak gini loh, bagus sebenarnya tanamannya. Oke, kita mau siapin peralatan untuk menanamnya. Kita mau ngambil peralatannya ya. Ini aku pakai pot gerabah aja ya. Kalau ini pot untuk vanda, pakai pot ini ya. Ini ukurannya aja 25 cm. Oke, kita bersihkan dulu. Juga mau ngambil media yang baru, pakai arang ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya menggunakan ini ya, 3 siung bawang putih. Mau kita haluskan dulu, satu paling suka, saya geprek aja, masukkan aja ke sini, lalu kita geprek-geprek ya. Seperti ini. Lalu kita mau tambahkan ke air ya. Aku punya setengah ember air, ini pakai air kolam. Kita masukkan saja, aduk-aduk. Nah, sambil kita remas-remas gitu ya bawangnya supaya menyatu. Oke, kita mau ambil anggreknya dulu. Nah seperti ini ya, kita masukkan aja, kita rendam dulu. Nah ini bisa kita tunggu waktu 5-10 menit ya teman-teman, seperti itu. Sambil kita menunggu dia direndam, kita juga bisa bersihkan ini ya, daun-daunnya yang bercak-bercak ini ya. Kalau daunnya sehat nanti insya Allah juga akan sehat ya tanamannya. Untuk membersihkan daunnya seperti biasa kita gunakan sedikit baby oil yang dicampurkan dengan air bawangnya. Kita berikan 3-5 tetes saja ya teman-teman. Tidak perlu terlalu banyak ya, ini hanya untuk membersihkan
debu-debu yang sudah menempel lama ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita gunakan kapas. Kita akan mulai membersihkan. Seperti ini ya teman-teman. Kalau kita cuma menggunakan air saja kurang itu ya teman-teman, kurang bisa bersih gitu. Seperti ini. Ini sangat berdebu ya teman-teman. Semuanya aja kita bersihin. Nah, udah terlihat berbeda ya teman-teman yang sudah kita bersihkan dengan yang belum ya. Karena apa sih? Kalau tidak kita bersihkan, itu kan banyak debu menutup stomata daun ya. Jadi daunnya itu jadi tidak bisa bekerja secara sempurna ya, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah menunggu selama 10 menit ya. Insya Allah bakteri-bakterinya dan binatang-binatangnya sini udah kabur. Karena ini kita mau nanamnya di dalam pot, jadi mau diangin-anginin lagi aja ya. Karena kalau terlalu basah gini, kita tanam dalam pot akan terlalu lembab ya. Oke teman-teman, ini kita sudah menunggu beberapa saat ya. Kita lihat akarnya sudah mulai bersih. Kita masukkan saja ke dalam potnya. Ini aku menggunakan pot gerabah dengan diameter 25 cm ya teman-teman. Lalu kita mau tambahkan medianya aku mau pakai arang aja. Kita tambahkan arang secukupnya teman-teman ya, jangan terlalu banyak juga. Ya, untuk arangnya jangan sampai menimbun ke semua tanaman anggreknya ya teman-teman. Nah, seperti ini aja cukup ya teman-teman. Arangnya tidak telah terlalu penuh. Kemudian juga masih ada akar-akar yang terlihat tidak tertutup semuanya, dan tanaman anggreknya juga udah kokoh ya. Oke, setelah ini mau kita letakkan, lalu seminggu ke depan akan kita beri pupuk, kita beri perawatan. Semoga akan segera berbunga ya teman-teman, ini tanaman anggreknya. Oke teman-teman, tanaman anggrek yang sudah kita rawat tadi, sudah kita beri perawatan tadi, saya mau letakkan di sini teman-teman ya, di tepi kolam. Semoga saja segera berbunga ya teman-teman, tumbuh sehat dan segera berbunga. Untuk sebenarnya untuk tanaman anggrek itu faktor utama
agar mereka tumbuh bunga, yang pertama yaitu mereka tuh harus sehat. Yang kedua itu adalah agroklimat ya teman-teman. Artinya kelembapan udara, kemudian kebutuhan sinar matahari, dan juga sirkulasi udara yang baik itu adalah faktor penentu utama tanaman anggrek dapat berbunga dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman itu bertanya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan tanaman anggrek itu bisa berbunga dengan baik? Kesimpulannya, yang pertama, tanaman itu harus bersih, sehat, kemudian agroklimatnya tercukupi ya teman-teman. Kebutuhan sinar matahari, sirkulasi udara yang baik, kelembapan udara, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita memberi pupuk itu juga bagus. Pupuk itu jika tanaman sudah tumbuh dengan baik, kita beri pupuk akan tumbuh lebih baik lagi. Tapi sekali lagi, pupuk bukanlah faktor utama yang menyebabkan tanaman anggrek itu dapat berbunga. Oke teman-teman, itulah tadi sharing kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke teman-teman, semoga tanaman anggrek yang kita tanam selalu tumbuh subur, beranak pinak, dan rajin berbunga. Oke, see you next time. Bye bye.